Di kota Jiang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas besar. Nyonya Xia meninggal di tempat. Tuan Xia dan putrinya, Xia Yu, mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kabarnya, pelaku kecelakaan itu adalah Xia Wei, kerabat keluarga Xia. Permen ini manis sekali. Kau mengotori bonekaku. Ganti bonekaku. Ayah, sudah besar masih main boneka? Apa dia bodoh? Minggir bodoh. Tuan Shen, Nona Xia Yu seperti ini. Anda tidak peduli? Jika kau ingin meringankan hukuman Xia Wei, maka uruslah Xia Yu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berkompromi. Kenapa harus peduli? Kau di sini, ambilkan laporan. Punya kakak, punyaku, punya dokter. Xia Yu, Dokter Cheng, terima kasih. Pintar. Selalu menunggu dokter dengan patuh. Hasil pemeriksaanmu yang terakhir sudah keluar. Kau menderita kanker otak. apa itu kanker otak? Dokter Cheng, apakah aku harus minum obat yang sangat pahit? Xia Yu, kanker otak itu bisa menyebabkan kematian. Jika meninggal, kau tidak akan bisa lagi menikah dengan Shen Nanshu. Jangan, Yuyu mau menikah dengan Kak Nanshu. Kak Nanshu sudah berjanji pada ayah. Baik. Kalau begitu, beritahu Shen Nanshu, suruh dia segera membawamu berobat. Kak Nanshu, berhenti, perempuan jahat. Jangan sentuh dia. Kak Nanshu, dia yang membunuh ibuku? Bukan aku, Xia Yu, kamu dan Nanshu. Kecelakaan mobil di hari pertunangan kalian. Itu kecelakaan. Aku tidak bermaksud. Xia Yu, Xia Wei sudah dipenjara selama 3 tahun. Dia sudah membayar atas perbuatannya dengan hukuman penjara. Xia Wei tidak berhutang apapun lagi padamu. Kenapa? Kak Nanshu, kenapa? Kak, kenapa? Aku tidak mengerti. Xia Wei di penjara menderita leukemia. Aku tidak akan membiarkan dia meninggal di penjara. Leukemia apa? Tapi dia yang sudah... Cukup, sudah kubilang itu kecelakaan. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Aku tidak mau dia tinggal di sini. Kalau dia tinggal di sini, aku akan pergi. Baiklah. Pergilah kalau begitu. Aku tidak akan menikahimu. Wanita yang kucintai sekarang adalah Xia Wei. Dia harus tinggal di sini. Nanshu, aku merasa sangat tidak enak badan. Tunggu sebentar, aku ambilkan obat untukmu. Kak, apa karena Xia Wei sakit? Kau kasihan padanya? Aku juga sakit. Katanya penyakit yang mematikan. Kalau begitu kau seharusnya pergi ke rumah sakit. Kenapa masih di sini? Jika kau pergi ke rumah sakit, kalau ada waktu aku akan menjengukmu. Pergi. Pergi, pergi. Xia Yu, 3 tahun lalu kau tak bisa menandingiku. 3 tahun kemudian kau menjadi bodoh. Apa yang bisa kau andalkan untuk menandingiku? Aku beritahu kau, aku ingin kau tiada. Ibumu hanyalah tumbal. Kalau berani, beritahu Shen Nanshu. Lihat, apakah dia akan mengasihanimu? Xia Yu, kumohon jangan pukul aku lagi. Pergi. Aku benci kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Nanshu, jangan pedulikan aku. Ini salahku. Jika remnya tidak blong,
Bukan salahmu, semuanya sudah berlalu. Tapi jika bukan karena aku, Ao dan si Ayu pasti sudah menikah. Sudah kubilang itu pernikahan keluarga, kau tahu itu, kami tidak punya perasaan. Tapi dia begitu cantik. Kalian selalu bersama. Jika bukan karena Paman Xia dan Bibi Xia kecelakaan, mengalami kemalangan, aku tidak akan menerimanya. Nanshu, aku mencintaimu. Tuan, gawat, rumah sakit baru saja memberitahu Tuan Xia kritis. Ayah? 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 Xiaoyu, jangan menangis. Ini akan membuat Paman Xia sedih. Orang tuamu tidak meninggal, mereka mengawasimu di surga. Surga? Bisakah aku pergi ke sana? Nanti bisa, kita semua akan pergi ke sana. Dokter, Anda baik sekali. Xiaoyu, aku tidak cukup baik. Xiaoyu, kemari. Ayah sudah pergi. Tuan Shen, bagaimanapun, saya harap Anda sebagai menantu dapat memakamkan ayah Xia dengan layak. Keluarga Xia selain Xiaoyu sudah tidak ada lagi. Xiaoyu, kau tahu kenapa aku datang terlambat? Aku bisa menikahimu. Dan juga memakamkan ayahmu dengan layak, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Syarat? Xia Wei menderita leukemia, kau sebagai sepupunya, aku harap kau bisa mendonorkan sumsum tulangmu. Jika aku mendonorkan sumsum tulangku, kau akan menikah denganku? Kalau begitu, aku akan memberikannya. Kau tahu apa arti mendonorkan sumsum tulang? Aku tahu, kakak akan senang. Jika kakak senang, aku juga senang. Kapan donor sumsum tulangnya? Apakah donor sumsum tulang itu sakit? Tidak sakit. Kakak, aku tidak mau disuntik. Sakit. Kakak, jangan disuntik. Kakak. Mulai. Jangan. Kakak, jangan. Kakak, jangan. Jangan. Kakak. Kenapa? Sakit. Nanshu? Nanshu? Kamu sudah bangun. Kamu sedang memikirkan apa? Hasil pencocokannya sudah keluar. Kecocokan sumsum tulang kamu dan Xiaoyu sangat tinggi. Bisa dioperasi. Sudahlah, aku berhutang banyak pada Xiaoyu. Menyebabkan kematian ibunya, dan juga menyebabkan dia menjadi seperti ini, dia pasti sangat ingin aku tiada. Dia tidak akan membantuku. Selama kakak senang, aku juga senang. Jangan. Jangan, selama kakak senang, aku juga senang. Ya, mengambil sumsum tulang belakang saja sudah sangat sakit. Jika operasi. Nanshu, kamu tidak perlu merasa sulit. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah ikhlas menerima hidup dan tiada. Anak itu dulu, juga seperti ini. Anak apa? Saat kamu hamil dulu, kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kamu sudah menanggung terlalu banyak untukku. Jika bukan karena aku, kamu tidak perlu merawat Xiaoyu. Nanshu, aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa membuatmu kesulitan? Xia Wei, tenanglah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku akan segera mengatur operasimu. Dokter, Xiaoyu, bagaimana kabarmu? kenapa dia membohongiku? Ini sangat sakit. Xiaoyu, sekarang kamu punya hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Waktumu tidak banyak, kamu tahu? Apakah aku akan pergi ke surga? Aku punya cara agar kamu tetap hidup. Apakah kamu mau? Cara?
Dia? Xiaoyu, apakah kamu percaya pada takdir? Berbaring di ranjang ini, gadis yang hampir mirip denganmu adalah pacarku, Zuoxi. Xiaoxi menderita gagal jantung. Sudah bertahun-tahun dia sakit. Sekarang, dia hampir tidak tahan lagi. Kasihan sekali dia. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Ada. Kamu bisa menyelamatkannya. Golongan darahmu cocok dengannya, asalkan kamu memberikan jantungmu padanya, dia bisa hidup. Jantung? Jantungku? Xiaoyu, kanker otakmu sudah tidak bisa disembuhkan, tapi Xiaoxi masih bisa diselamatkan. Bukankah kamu ingin terus hidup di dunia ini? Yang terpenting dari seseorang adalah hatinya. Walaupun kamu meninggal, hatimu masih ada, kamu masih ada. Xiaoxi. Xiaoxi bisa hidup untukmu. Dokter, jangan menangis. Kalau begitu, tolong bantu dia. Kalau begitu, tolong bantu saya. Bukankah kamu paling iri pada orang lain yang bisa melakukan apa saja? Xiaoxi sehat jasmani dan rohani, dia bisa melakukan banyak hal yang ingin kamu lakukan dan kamu bisa hidup sangat lama. Lalu, setelah itu, apakah aku masih bisa menyukai kakak? Bisa, selama hatimu masih ada, kamu akan selalu mencintai pria itu. Xiaoyu menyukai seseorang tidak akan berubah. Dimanapun hatinya berada, tidak akan pernah berubah. Selamanya? Bagus sekali. Dokter, aku setuju. Tapi bisakah engkau memberiku sedikit waktu? Aku punya satu keinginan yang harus diwujudkan. Aku punya satu keinginan yang harus kuwujudkan. Apakah menikah dengan Nansu? Aku tidak ingin menikah dengannya. Dok, bolehkah aku berfoto? Aku ingin foto yang sangat indah. Baik, aku kabulkan. Dokter, Bagus sekali. kakak belum datang? Kapan dia datang? Dia belum menjawab telepon, mungkin sedang sibuk. Jangan khawatir, aku akan meneleponnya lagi. Dok, kakak belum kembali? Pak, masih mau foto atau tidak? Kalau tidak, kami akan pulang. Kakak, aku tahu kau pasti datang. Cepat, waktunya hampir habis. Xiaoyu, hasil tes kecocokan sumsum tulang sudah keluar. Aku bisa menikahimu, tetapi kau harus menjalani operasi untuk menyelamatkan Xiaowei. Waktunya hampir habis. Kakak, mereka akan pergi. Baiklah, aku akan menemanimu, tetapi kau harus berjanji untuk menjalani operasi. Xiaoyu, kamu pergi syuting dulu. Tuan Shen masih perlu mempersiapkan diri. Akan segera datang menemanimu. Atau aku panggilkan penata rias untukmu dulu. Halo? Apa? Xiaowei pingsan. Aku segera ke sana. Pasien berhasil diselamatkan kali ini. Tuan Shen, jangan ditunda lagi, segera lakukan operasi. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tuan Shen sudah dicari kemana-mana. Mereka sudah pergi, tidak ada orang di rumah. Lalu untuk apa menunggu di sini? Cepat cari lagi. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mendonorkan sumsum tulangku. Apa kamu akan menikahiku? Kalau begitu, aku akan memberikannya. Xiaoyu, kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu menyesal. Xiaoyu, apa ada keinginan lain yang kamu miliki?
Aku belum pernah melihat hujan meteor, belum pernah melihat matahari terbenam di gunung, belum pernah merasakan bagaimana rasanya terbang di langit seperti burung. Dokter, dia akan membantuku mewujudkannya, kan? Ya, dia pasti akan melakukannya. Kakak tidak marah lagi padaku. Aku sangat suka. Maafkan aku, Xiaoyu, aku telah membohongimu. Semoga ke depannya kamu tidak bertemu penipu sepertiku lagi. Xiaoyu, apa kau bisa mendengarku? Mulai operasi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sum-sum tulang Xiaowei sudah kudapatkan. Dokter yang menangani Xiaowei, operasi bisa segera dimulai. Dari mana sumsum tulangnya? Sumsum tulang siapa? Xiaoyu. Di mana dia? Kapan sumsum tulangnya diambil? Xiaoyu baik-baik saja. Cepat lakukan operasi. Waktunya mendesak. Segera atur operasi untuk Xiaowei. Tuan Shen, jangan khawatir. Nona Xiaowei akan baik-baik saja. Ya, aku mengkhawatirkan Xiaowei. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih, dokter. Kau tunggu Xiaowei di sini dan atur semuanya. Baik. Suster, bisakah Anda membantu saya memeriksa catatan donor sumsum tulang Xiaoyu? Saya ingin tahu dia di kamar rawat inap mana. Tuan Shen, kami tidak memiliki informasi yang Anda butuhkan. Apakah Anda salah? Ada seseorang bernama Xiaoyu yang meninggal pagi ini. Tidak mungkin. Kanker otak apa? Transplantasi jantung apa? Tuan Shen, sekarang jenazahnya ada di kamar mayat. Apa Anda ingin melihatnya? Dia di mana? Bukankah kau sudah tahu? Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan itu. Kau harus siap secara mental, karena menjalani operasi jantung, dia sekarang keadaannya kurang baik. Aku tidak percaya. Kenapa engkau tidak memberitahuku? Kenapa engkau tidak memberitahuku keadaannya? Apa Xiaoyu tidak memberitahumu? Aku juga sakit. Katanya penyakit yang mematikan. Dia tidak. Bukankah kau dokter yang merawatnya? Apa dia? Karena kecelakaan mobil itu, Xiaoyu ada gumpalan darah di otaknya, lama-kelamaan menjadi tumor ganas. Xiaoyu, dia tahu dia tidak bisa sembuh, jadi dia menandatangani surat persetujuan donasi jantung. Dia masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia mengerti semua ini? Karena dia ingin selalu menyukaimu, terus menyukaimu. Setelah ini, masih bisakah aku menyukai kakak? Shen Ansu, meskipun kau tidak mencintai Xiaoyu, kau pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Seumur hidup Xiaoyu telah berakhir. Urusan pemakamannya adalah satu-satunya hutangmu padanya. Jika kau merasa bersalah padanya, makamkan dia dengan layak. Tidak perlu merasa bersalah. Lagi pula engkau dan dia bukan siapa-siapa. Benar kan? Jika aku mendonorkan sumsum tulangku, maukah kau menikah denganku? Selama kakak bahagia, aku juga bahagia.
Kudengar gadis, penderita kanker otak kemarin meninggal, kasihan sekali. Namanya si Ayu kan? Kudengar dia bahkan sudah tidak punya keluarga. Sungguh tragis. Dia meninggal? Dia benar-benar meninggal. Si Ayu, kau harusnya berterima kasih padaku karena telah lebih dulu mengirim ayahmu agar kau tidak kesepian di alam baka. Sepertinya Tuhan membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi hanya untuk membiarkanmu mentransplantasikan sumsum tulangmu kepadaku agar aku bisa hidup dengan baik. Nanshu, sekarang tidak ada lagi orang yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Suster, tolong beritahu Nanshu, katakan padanya aku sudah sadar. Aku sangat merindukannya. Kami sudah memberitahunya, tapi Tuan Shen sekarang ada di kamar mayat, dia tidak mau masuk. Apa? Dia di kamar mayat? Apa? Dia di kamar mayat? Dia menjaga si Ayu? Tidak mungkin, dia sangat membenci si Ayu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan aku untuk menjaga mayat orang bodoh itu? Aku tidak mungkin kalah dari orang bodoh itu. Tidak mungkin. Si Ayu, aku sudah mengganti bajumu dengan gaun favoritmu. Sangat cantik, seperti saat ulang tahunmu. Kakak, hari ini si Ayu ulang tahun, merayakan ulang tahun bersama kakak. Sudah larut, tidurlah. Tidak. Si Ayu ingin membuat permohonan dan meniup lilin bersama kakak. Tidur. Padam, aku belum membuat permohonan. Aku ingin bersama kakak selamanya menjadi pengantin kakak. Kakak, permohonan apa yang kakak buat? Jika permohonan benar-benar berguna, aku harap kau menghilang selamanya. Keinginanku menjadi kenyataan, tapi aku menyesal. Tuan Shen, Nona Sia harus dikremasi. Tetapi dokumen persetujuan kremasi perlu ditandatangani oleh keluarga terdekat. Nona Siayu dia. Ya, si Ayu, aku belum menikahimu. Tuan Shen, Anda benar-benar ingin memakamkan Nona Siayu di makam leluhur keluarga Sen? Apakah ini pantas? Aku sudah mendonorkan sumsum tulangku. Apa kau akan menikahiku? Dia adalah istriku. Seharusnya dia dimakamkan di makam leluhur keluarga Sen. Nanshu, aku sudah tahu tentang si Ayu. Jika bukan karena aku, dia tidak akan seperti ini. Meskipun kecelakaan mobil 3 tahun lalu adalah kecelakaan, tapi rasa bersalah ini selalu menyiksaku. Lebih baik aku menghilang saja. Nanshu, katakan sesuatu. Xiawei, kau memang berhutang padanya. Nanshu, kau tidak jatuh cinta padanya, kan? Apakah cinta masih penting? Yang bisa kulakukan sekarang adalah memberinya status, membiarkannya pergi dengan tenang. Memberinya status? Nanshu, lalu aku ini apa? Aku sudah menderita begitu banyak di penjara. Jika bukan karenamu, aku sudah mengakhiri hidupku. Aku tidak rela meninggalkanmu. Aku tidak ingin kau sendirian, kesepian di dunia ini. Nanshu, kau bilang kau akan menikahiku. Bagaimana bisa kau? Kita sudah dewasa, harus mengerti banyak hal, bisa berubah. Dulu aku memintamu menjaga si Ayu, karena itu adalah tanggung jawabku, karena kau juga pacarku. Tapi kau menabraknya hingga meninggal. Sebuah kecelakaan tidak akan membuatmu melupakan semua yang telah berlalu. Kecelakaan tidak akan menjadi alasan pembenaran. Penyakitmu sudah sembuh, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Tidak, Nanshu, jangan kirim aku pergi. Kau masih mencintaiku, kan? Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Xiawei, perasaan bisa memudar. Memudar?
Ini hanya alasanmu saja kan? Kau mencintai Xiaoyu? Kau mencintai orang bodoh? Mungkin saja, tapi semuanya sudah terlambat. Nanshu, aku tahu masalah Xiaoyu sangat memukulmu. Aku bisa menunggumu. Aku pasti akan menunggumu menikah denganku. Shen Nanshu, seumur hidupku, kau hanya milikku. Kau tidur terlalu lama. Aku mohon, cepatlah bangun. Xiaoxi, akhirnya kamu bangun juga. Kau siapa? Aku siapa? Kenapa aku ada di sini? Xiaoxi, jangan takut. Tubuhmu belum pulih. Jangan terlalu banyak bergerak. Namaku Cheng Yu. Namamu Zuoxi. Aku pacarmu. Sebelumnya kamu sakit parah. Koma selama 3 tahun. Sampai beberapa waktu lalu, akhirnya ketemu donor jantung yang cocok. Lalu menjalani operasi. Namaku Zuoxi. Pacarmu? Jangan takut. Tentu saja, kamu koma terlalu lama, banyak hal yang tidak kamu ingat. Pelan-pelan akan pulih. Jantungmu sakit. Salahku, kamu baru saja bangun. Istirahatlah, aku akan membelikanmu makanan. Aku segera kembali. Apa aku benar-benar pacar Cheng Yu? Tapi kenapa saat dia menyentuhku, aku merasa tidak nyaman? Mungkin penyakitku memang belum sembuh. Tuan Shen, ini data perawatan Nona Xia di rumah sakit. Silakan dilihat. Josie. Dokter Cheng sangat senang setelah kamu bangun. Dia bahkan sampai ditertawakan pasien karena dianggap tidak punya simpati. Benarkah? Dia tidak memberitahuku? Xiaoyu, apakah itu kamu? Siapa kau? Kenapa engkau menatapku seperti itu? Aku... Kenapa engkau di sini? Aku datang untuk memeriksa jantungnya dan mengobrol dengannya. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Ikut aku, jangan ganggu istirahat Xiaoxi. Siapa dia? Dia adalah CEO Grab Shen, namanya Shen Nanshu. Zuoxi, ada apa denganmu? Sakit sekali. Karena kau sudah melihat formulir pendaftaran, kau seharusnya tahu. Itu tulisan tangan Xiaoyu. Xiaoyu sangat baik ketika dia tahu jantungnya cocok dengan Zuoxi. Dia bertanya padaku, apakah Zuoxi bisa diselamatkan? Xiaoyu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Shen Nanshu, kau pikir kau sangat mengenal Xiaoyu, kau selalu menganggapnya bodoh. Tapi aku harus memberitahumu, dalam hal mencintaimu, Xiaoyu adalah orang yang dewasa. Dia ingin hidup, tapi dia menderita kanker otak. Dia mengerti apa artinya itu. Dalam pemahamannya, selama hatinya yang mencintaimu masih berdetak, dia akan selalu ada, tidak pernah menghilang. Ini bukan dia. Kau meragukan aku berbohong? Atau rasa bersalahmu yang sedang menghantuimu? Shen Nanshu, aku benar-benar tidak mengerti apa gunanya kau menanyakan semua ini sekarang. Jangan lupa, orang yang paling membenci Xiaoyu dulu adalah kau. Orang yang berharap dia menghilang juga engkau. Jangan ganggu Zuoxi lagi, dia tidak bersalah. Kak, Yuyu sangat menyukaimu. Kau sangat tampan. Kau sangat tampan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Bagaimana aku bisa mengatakan itu? Apakah kau orang yang tadi? Permisi, ada yang bisa saya bantu? Pendonor jantungmu adalah istriku. Dia bernama Xiaoyu. Istrimu Xiaoyu? Xiaoyu? Donorkan sumsum tulangnya. Kamu cocok dengannya. Aku tidak mau melihatmu lagi, kakak.
Aku di sini. Zuoshi, aku di sini. Kamu baik-baik saja? Sini tarik napas pelan-pelan. Kakak, aku sakit. Jangan takut. Aku akan membawamu kembali ke kamar. Ayo. Ternyata panggilan kakak itu bukan untukku. Istirahatlah dulu. Tuan Shen, Anda juga melihatnya. Tanpa Anda, Xiaoxi pulih dengan sangat baik. Aku harap Anda nanti jangan mengganggu Xiaoxi lagi. Sama. Apa? Dia sama seperti Xiaoyu. Saat berpikir atau melamun, tangannya tanpa sadar akan membuat gerakan kecil. Mungkin dialah Xiaoyu. Tidak mungkin. Xiaoyu sudah tiada, aku sangat berterima kasih padanya dan tidak akan pernah melupakannya. Tapi sudah tiada ya, tiada. Sekarang yang hidup adalah pacar, Zuoshi. Ya, dia tidak akan pernah kembali. Dia adalah Zuoshi. Maaf. Ya, dia Zuoshi. Dia hanya Zuoshi. Yuyu. Kakak? Yuyu. Aku datang untuk menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Kakak, aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Karena hatiku sudah mati rasa. Mati rasa. Tuan Shen. Lama tidak bertemu. Kamu. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku sangat ingin keluar dan melihat-lihat. Terutama ke sini, bunga ini. Aku sangat menyukainya. Jadi aku membeli seikat untuk diriku sendiri. Dia juga sangat menyukainya. Mau duduk sebentar? Angin di sini sangat nyaman. Tuan Shen, kesini untuk apa? Apakah sedang menunggu seseorang yang penting? Di sini dulu adalah tempat favorit Yuyu. Xiaoyu? Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, tapi saya pikir dia pasti seorang gadis yang cantik dan baik hati. Benar, dia sangat baik, seperti orang bodoh. Saya sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia yang mendonorkan jantung ini, saya tidak akan sembuh dan tidak akan bisa seperti sekarang duduk di sini dan mengobrol denganmu. Tuan Shen, Anda pasti sangat mencintai Xiaowei, kan? Maaf, saya sudah mendengar semuanya dari Kak Cheng Yu. Dia sangat menyesal. Mungkin karena dia sebagai dokter yang merawatnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Menyesal? Ketika dia tahu bahwa jantungnya cocok dengan Zuoshi, dia bertanya kepada saya, bisakah saya menyelamatkan Zuoshi? Apalagi yang dia katakan? Cepat katakan. Tuan Shen, sakit. Tuan Shen, jangan. Kakak jangan. Kakak, jangan. Jangan. Kakak. Maaf, kalau kamu mau kembali ke kota, saya antar ya. Tidak perlu, terima kasih. Tuan Shen, saya pulang dulu. Apakah dia memang orang yang suasana hatinya mudah berubah? Mungkin saya seharusnya tidak penasaran lagi padanya dan seharusnya tidak mendekatinya lagi. Maaf, aku sudah mendengar semuanya dari Kak Cheng Yu. Dia merasa sangat bersalah. Mungkin karena dia sebagai dokter yang merawat tapi tidak bisa menyelamatkan nyawanya.
Zuosi adalah kekasih Cheng Yu. Zuosi, karena operasi Xiaoyu gagal, mendapatkan kehidupan baru. Lalu bagaimana jika Xiaoyu diselamatkan oleh Cheng Yu? Zuosi masih akan ada? Tuan Shen, rekam medis Nona Xia sudah diperiksa sebelumnya, semuanya dicatat langsung oleh Dr. Cheng Yu, seharusnya tidak ada masalah. Justru karena dia, kita harus memeriksanya. Kami telah memeriksa secara detail semua hasil pemeriksaan Nona Xia setelah kecelakaan mobil, serta rencana perawatan selanjutnya, dan tidak ada diagnosis kanker otak. Diagnosis tersebut tidak ada. Nona Xia mengalami sakit kepala karena pendarahan intrakranial akibat kecelakaan mobil. Ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari dokter spesialis otak lainnya, berdasarkan hasil CT scan milik Nona Xia. Tuan Shen, dokter radiologi itu telah kami yakinkan jika Anda membutuhkan, dia akan bersaksi untuk kita. Bersaksi? Mereka tidak akan lolos. Tenang saja, Tuan Shen, saya akan segera mengurusnya. Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan sendiri. Dr. Cheng, operasi anak saya berjalan sangat sukses. Terima kasih banyak. Anda benar-benar seorang dokter yang berhati mulia. Bawa anak Anda untuk beristirahat dengan baik. Anda sungguh seorang dokter yang berhati mulia. Seorang dokter yang berhati mulia. Seorang dokter yang berhati mulia. Tapi aku sama sekali tidak pantas. Berkelahi? Apa yang kau lakukan? Cheng Yu, kau harus tiada. Kau sudah tahu? Xiaoyu, dia... Jangan sebut namanya, kau tidak pantas. Cheng Yu, Xiaoyu sangat mempercayaimu. Bagaimana engkau tega mengkhianatinya? Mengapa engkau menipunya? Cheng Yu, kau yang membunuhnya, kau adalah pembunuhnya. Aku minta maaf padanya. Semuanya sudah terlambat. Cheng Yu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskan siapapun di antara kalian. Aku tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Cheng Yu, Anda memalsukan dokumen medis dan secara ilegal menghilangkan bukti kehidupan orang lain. Kami telah menyerahkan Anda kepada polisi. Terimalah hukuman dari hukum. Memalsukan dokumen medis apa? Kak Cheng Yu bukan orang seperti itu. Lepaskan dia. Xiaoxi, jangan pedulikan aku. Kau harus hidup dengan baik. Shen Nanshu, semua ini salahku. Jangan sakiti Xiaoxi. Dia tidak bersalah. Bawa dia pergi. Tuan Shen, kumohon, tolong Kak Cheng Yu. Kak Cheng Yu benar-benar bukan orang seperti itu. Aku tidak akan membantu orang yang menyakiti istriku. Zuosi, kau telah memegang sesuatu yang bukan milikmu terlalu lama. Cheng Yu pantas tiada, dan kau juga tidak pantas hidup. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aduh, sakit? Tuan Shen, kumohon, lepaskan aku. Sakit sekali. Benar-benar sakit, Tuan Shen. Sakit ya? Saat Cheng Yu mengambil jantung Xiaoyu, pasti lebih sakit lagi. Tapi tenang saja, jika kau kembalikan jantungnya, ku akan melepaskanmu. Jangan. Lepaskan aku. Yu, mereka mencuri jantungmu. Aku sudah mengambilnya kembali. Yuyuku haruslah utuh. Tapi apa gunanya? Kau tidak akan pernah kembali. Kak Nanshu, Kak.
Syukurlah, aku masih hidup. Kau ingin tiada? Aku bisa mengirimmu kembali ke rumah sakit kapan saja. Tidak, aku tidak mau. Zuosi, kau benar-benar mirip Xiaoyu. Sangat mirip. Sampai-sampai mengambil jantungmu, rasanya seperti aku. Membunuh Xiaoyu dengan tanganku sendiri. Setelah pulih, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Shen, kumohon bebaskan kakak Cheng Yu. Dia tidak akan. Cheng Yu sudah mengakui kesalahannya. Dan dia bilang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jalani hidup yang kau inginkan. Kakak, dia mengakui kesalahannya. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, aku takut akan menyesal. Kakak, mulai sekarang, apa yang harus kulakukan? Kau juga pasti berharap aku melakukan ini. Benar kan? Perempuan jahat, kalau bukan karena kau, anakku tidak mungkin menjadi pembunuh. Pergi, keluarga kami tidak menerimamu. Hei, dia sudah pergi. Tenang saja, asalkan semuanya beres, kau akan mendapat banyak keuntungan. Adik kecil, tidak punya tempat tujuan lagi? Pulang saja bersama kakak, ayo. Aku harus kemana? Dunia ini begitu luas, tapi tidak ada tempat untukku. Mungkin aku seharusnya tidak pernah bangun, tidak seharusnya menempati jantung Xiaoyu. Jika bukan karena aku, Kak Cheng Yu tidak akan salah jalan, Tuan Shen tidak akan kehilangan kekasihnya. Semuanya salahku, semuanya salahku. Sebentar saja. Aku tahu aku pencuri. Tapi aku sangat rindu rumah. Tuan Shen, maaf, saya permisi dulu. Kau semalam, kenapa tidur di depan rumahku? Saya tidak tahu. Saya hanya berjalan tanpa tujuan, entah bagaimana sampai di sini, lalu saya terlalu lelah, jadi saya tidur di depan pintu. Beraninya engkau tidur di depan rumahku. Tuan Shen, kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Berhenti. Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Kenapa? Tidak perlu banyak tanya. Kau di sini juga menebus dosa kakakmu. Kau lanjutkan saja, tinggal di kamar itu. Benarkah? Tapi kamar itu kan milik Nona Xia. Ku bilang boleh ya boleh.
Duduk dan makan. Tuan Shen, terima kasih. Makan. Kasihan sekali. Biar ku bantu. Kalian berdua sebaiknya bersama selamanya. Kau sedang apa? Kamu sedang apa? Maaf, aku tidak sengaja. Aku hanya melihat mereka rusak. Ingin mencoba memperbaikinya. Lihat, kedua patung tanah liat kecil ini bersama dengan utuh. Bukankah ini bagus? Kak Nanshu, lihat patung tanah liat kecil bersama dengan utuh. Bagus sekali, kan? Apa kau yang melakukannya? Tuan Shen, ada apa denganmu? Jawab aku. Aku? Aku tahu itu kau. Tenang saja. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tuan Shen, kamu? Salah. Kau harus memanggilku Kak Nanshu. Kak Nanshu? Aku di sini. Yuyuku. Kak Nanshu? Aku di sini. Yuyuku. Kenapa aku tiba-tiba menyebut Kak Nanshu? Apa karena hati ini? Nona, Tuan memanggil Nona untuk makan. Baik. Agar bisa tetap tinggal, dia sengaja meniru Nona Yuyu untuk menipu Tuan. Tidak tahu malu. Kamu sedang memikirkan apa? Aku tidak sengaja meniru. Aku tahu, kamu adalah Yuyuku. Makan steaknya. Tapi, aku juga tidak ingin makan steak. Tidak. Kamu ingin makan, Yuyuku ingin makan. Hati-hati di jalan. Kak Nanshu. Xiaoyu, semua orang mencintaimu. Senangnya? Demi untuk tetap tinggal di sini, dia sengaja meniru Nona Xiaoyu untuk menipu Tuan. Tidak tahu malu. Tidak perlu dipikirkan. Dia adalah Xiaoyu. Selama dia Xiaoyu, itu sudah cukup. Tuan Shen, ada kabar dari luar negeri yang mengatakan Xiaowei menghilang dari perkebunan. Tanyakan ke pihak penjara. Beberapa tahun yang lalu, bagaimana kehidupan Xiaowei di penjara? Kepala penjara, setelah mengetahui hubungan Xiaowei dengan Anda, Xiaowei di penjara mendapatkan perlakuan yang istimewa, bahkan lebih nyaman daripada kehidupan orang biasa. Mengenai kehamilannya, dia sama sekali tidak hamil. Semuanya adalah kebohongannya. Selain dia menderita leukemia, saya karena kebohongannya terpaksa membuat Xiaoyu meninggal. Saya benar-benar bodoh. Tuan Shen,
Selidiki. Pastikan kau menemukan Xiawei untukku. Kak Nanshu, Jangan bergerak. Berbaringlah saja seperti ini. Yuyu, maafkan aku. Maafkan aku. Nona Zuoxi, saya pengacara Cheng Yu. Soal kasus ini, ada beberapa detail yang ingin saya bicarakan langsung dengan Anda. Dan juga, Cheng Yu ingin bertemu dengan Anda. Benarkah? Bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Datanglah ke alamat yang saya kirimkan. Jangan beritahu siapapun, terutama Shen Nanshu. Baik. Di mana Yuyu? Nona sudah pergi dari pagi. Tuan Shen, saya menemukan keberadaan Xiawei. Sinyal ponselnya menunjukkan dia berada di perbukitan tandus sebelah barat kota. Kirim orang untuk mencarinya. Segera bawa dia kembali ke rumah. Tapi, Tuan Shen, kami juga menemukan sinyal Nona Zuoxi berada di lokasi yang sama. Saya tidak tahu, Tuan Shen. Akhirnya kamu bangun. Kau siapa? Ini di mana? Aku siapa? Kau dan perempuan jahat itu merebut Nanshu dariku, masih berani bertanya aku siapa? Kau Xiawei? Sangat mirip. Aku benar-benar tidak mengerti, kau dan Xiayu, mengapa harus selalu berlawanan denganku? Mengapa merebut Nanshu dariku? Perempuan jahat, kau dengan wajah seperti ini, menggoda Nanshu? Meskipun aku tidak tahu, kalian bertiga, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sekarang aku sangat mengerti mengapa engkau kalah telak. Orang yang berpikiran kotor, ditakdirkan tidak akan pernah menang melawan cinta yang tulus. Kau ditakdirkan untuk gagal total. Xiawei, apa yang kau lakukan sekarang hanya akan membuatmu kalah lebih telak. Apa yang kau banggakan? Kau pikir aku tidak tahu? Kau dan aku sama, hanya orang yang menyedihkan. Tidak, kau lebih menyedihkan dariku. Karena cinta Nanshu tidak akan pernah hanya diberikan kepada seorang pengganti. Lepaskan aku. Kau hidup begitu menderita, kalau begitu, biar aku akhiri hidupmu. Nanshu benar-benar datang. Kau benar. Selama engkau dan Xiayu masih ada, dia tidak akan benar-benar menyerah. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Xiayu tiada lagi. Dengan begitu, dia akan sepenuhnya menjadi milikku. Yuyu, 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 Yuyu. Xiawei, aku benci kamu. Kamu cantik sekali. Aku tidak mau melihatmu lagi. Xiawei shock. 3 tahun lalu kau tak bisa mengalahkanku. Aku akan pergi. Bagus. Xiayu, bertahanlah. Xiayu, aku Xiayu. Operasi itu, orang yang akhirnya selamat, ternyata aku. Cari. Cepat cari dia. Baik, ke sana. Tuan Shen, sudah dicari semua, tidak ada jejak Nona Zuo. Hanya ada ponsel ini. Cari dia lagi. Baik. Yuyu, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tidak akan pernah.
Nona, sudah sampai. Maaf, aku datang terlambat. Jalanan agak macet. Xiaoxi, Kak Cheng Yu, bagaimana engkau bisa? aku berperilaku baik di dalam dan mendapat pengurangan hukuman. Tapi aku sungguh tidak menyangka orang yang datang untuk membicarakan kerjasama denganku adalah engkau. Semua sudah berlalu, aku kembali ke sini sekarang untuk memulai hidup baru. Kak Cheng Yu, aku tidak pernah membencimu, tidak pernah sama sekali. Sekarang aku hidup dengan baik. Dia juga. Dokter, Xiaoyu, terima kasih. Tak kusangka, setelah beberapa tahun tak bertemu, kau sudah menjadi dokter spesialis otak. sekarang aku bekerja di rumah sakit itu. Alat medis kali ini juga aku yang bertanggung jawab untuk impornya. Aku hanya tidak menyangka, Kak Cheng Yu, kau ternyata berbisnis alat medis. Lagi pula, tanganku ini sudah tidak pantas lagi memegang pisau bedah. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Yuyu? Yuyu, benarkah kau Yuyu? Tuan Shen, lama tak jumpa. Yuyu, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Tidakkah seharusnya kau mentraktirku secangkir kopi? Maaf, aku dan Kak Cheng Yu masih ada urusan yang harus dibicarakan lain kali. Cheng Yu? Kakak? Dunia ini sempit sekali. Dokter Cheng, lama tidak berjumpa. Tuan Shen, apa kabar? Xiaoyu, karena kau sudah kembali, ikutlah aku pulang. Zuoxi adalah Zuoxi, bukan Yuyu milikmu. Dan kami sedang membicarakan hal penting. Jika Tuan Shen datang untuk bernostalgia, lain kali saja. Xiaoxi, kita pindah tempat. Tunggu. Selama bertahun-tahun ini, apa engkau tidak pernah memikirkanku? Yuyu, sudah cukup bermain-mainnya. Pulanglah. Shen Nanshu, dia sudah meninggal. Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Xiaoxi. Kalau aku jadi kamu, aku akan membiarkannya pergi. Apa kamu sedang memfoto plat nomornya? Tuan Shen, sudah sekian lama, aku tidak percaya kamu belum menyadarinya. Dia itu Zuoxi, bukan Xiaoyumu. Aku harap kamu tidak mengganggunya lagi. Kamu masih menyukainya? Ya, aku menyukainya. Menyerahlah. Itu hal yang mustahil. Dia hanya milikku. Nanshu, kamu di mana? Aku di depan villa. Mereka tidak mengizinkanku masuk tanpa perintahmu. Xiaowei, apa yang kau lakukan di rumahku? Aku bagaimanapun juga tunanganmu. Soal pertunangan kita berdua sama-sama tahu, tidak perlu terlalu dianggap serius. Aku masih ada urusan, aku tutup dulu. Tuan Shen, kita mau kemana? Kompleks King Teng. Kau cocok seperti ini. Ayo pergi. Tuan Nyonya Xiaowei datang. Nanshu, aku merasa tidak enak badan. Bisakah kau menemaniku ke rumah sakit? Aku tidak punya waktu. Aku masih ada urusan. Tapi, meskipun aku tidak punya bukti, aku masih curiga kau terlibat dengan kasus penculikan 5 tahun lalu. Gelar Nyonya keluarga Shen hanya sebuah status. Jangan terlalu GR.
Permisi, ada yang bisa saya bantu? Lama tidak bertemu, Ini bukan tempat untuk main-main. Silakan keluar. tapi aku datang untuk berobat. Kau seharusnya pergi ke dokter mata. Aku dokter spesialis otak tidak bisa mengobati penyakit mata. Kau banyak berubah. Temperamenmu juga menjadi buruk. Permainan peran pengganti sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Lihat baik-baik. Sekarang aku Zuosi, bukan Xiaoyu. Kau ingin menjadi Zuosi? Baiklah, aku akan memanggilmu Zuosi. Tapi kau tidak bisa membohongiku. Selama 5 tahun ini, aku memikirkan kembali ingatan tentangmu dan aku berkali-kali. Siapa kau sebenarnya? Aku lebih tahu daripada yang kau bayangkan. Tuan Shen, kalau engkau terus begini aku akan lapor polisi dan melaporkanmu atas pelecehan seksual. Silakan. Apa? Tunggu aku segera datang. Harus pergi? Harus. Lepaskan. Zuosi, aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak peduli. Dia belum tiada? Beraninya dia? Hanya seorang pengganti? Beraninya dia? Ada apa? Aku tidak sengaja menyenggolnya saat menyeberang jalan. Lihat kuenya, seharusnya tidak apa-apa. Di saat seperti ini, kau masih mengkhawatirkan kue? Kenapa engkau begitu terburu-buru? Aku hanya ingin kau mencobanya lebih awal. Benar-benar tidak apa-apa. Lenganmu sedang tidak nyaman? Malam ini aku akan menjagamu. Tunggu aku membereskan barang-barangku. Baiklah, aku akan menunggumu. Kalau sakit pergi periksa. Jangan membuat keributan di sini. Zuosi, dasar perempuan jahat. 3 tahun lalu aku gagal menghabisi nyawamu. Kau berani kembali lagi? Kenapa? Kembaliku membuatmu takut? Kau sampai melakukan ini demi dia. Xiaowei, kau telah membunuh Xiaoyu dan sekarang kau ingin menjadi dirinya. Kau tidak takut mimpi buruk? Diam. Kau pikir kau siapa? Hanya seorang pengganti. Pengganti. Xiaowei, apa kau pernah bercermin? Sekarang di antara kita, siapa yang lebih mirip pengganti? Masalahmu dengan Shen Nanshu, selesaikan dengan dia. Jangan membuat keributan di sini. Tidak perlu, asalkan kau tidak ada. Dia akan sepenuhnya menjadi milikku. Bawa pergi perempuanmu. Ada apa? Nanshu, sakit sekali. Aku tahu hubungan antara Nona Zuo dan Xiaoyu, jadi aku ingin melihat bagaimana kabar Xiaoyu. Entah kenapa, saat aku masuk dia memukul dan memaki-makiku, aku sama sekali tidak tahu. Apa salahku? Bawa wanitamu pergi. Aku tidak punya waktu untuk menonton drama menyedihkan ini. Kau mau kemana? Aku antar. Bukan urusanmu. Bukankah kau menyuruhku untuk menjemput wanitaku? Kau gila. Aduh, Nanshu. Nanshu, siapkan air mandi. Aku. Kenapa? Tidak mau? Kalau tidak mau, keluar saja. Aku sudah merasa repot. Tanpamu, aku bisa lebih tenang. Baiklah, aku pergi. Kau mau memandikannya? Kau mau memandikannya? Tentu saja, tangannya terluka. Tidak boleh terkena air, harus ada yang membantu. Aku akan mandi sendiri. Kalau begitu, merepotkanmu. Bersihkan ya. Kau senang mempermainkanku? Tuan Shen menyadarinya. Malam ini, kau tidak puas? Tuan Shen, maksudnya apa? Sepertinya memang tidak puas. Zuosi, bagaimana kalau kita memulai kembali? Beri aku kesempatan lagi. Dengan begitu, aku juga bisa menebus kesalahan masa lalu. Shen Nanshu, kau ingin menebus kesalahan pada siapa? Xiaoyu yang sudah gila itu.
Tapi dia sudah tiada, Xiaoyu yang kau cintai sudah menghilang, dan aku tidak tertarik menjadi penggantinya. Kau bukan pengganti siapapun. Yang kuinginkan hanyalah kau. Coba kau berani mendekat. Shen Nanshu, kau benar-benar ingin denganku memulai kembali? Bolehkah? Boleh saja, kita tidak saling ikut campur. Aku bisa mencari tunangan, kau juga bisa mencari pacar. Selama engkau minta maaf, bahkan dendam karena pembunuhan orang tua, harus dilepaskan. Jika tunanganku membutuhkan sumsum tulang, kau harus tanpa ragu melakukan tes kecocokan. Jika dia meninggal, kau harus menjadi penggantinya, menemaniku. Oh ya, kita tidak boleh menikah. Aku tidak mencintaimu, kau juga tidak perlu mencintaiku. Cinta seperti ini, kau butuhkan? Kenapa? Tidak mau? Tidak mau, jangan menggangguku lagi. Tuan Shen, silakan pergi. Baik, aku mengerti. Tuan Shen, dia menyiksaku seharian, aku tidak tahan. Biarkan dia masuk. Baik. Nanshu, kenapa engkau memindahkan arsip rekam medisku? Aku selalu berobat di rumah sakit itu. Kenapa engkau tidak meminta izin dulu? Apa kau mau kesempatan untuk menampar Zuoxi? Xiaowei, kau selalu berpura-pura tidak bersalah. Seperti saat aku dan Xiaoyu kecelakaan mobil di pesta pertunangan kami. Nanshu, kamu bicara apa sih? Kecelakaan mobil itu kan sudah diputuskan sebagai kecelakaan. Waktu itu kamu yang menabrak mobil Xiaoyu untuk mendapatkan belas kasihan dariku. Kamu bahkan rela di penjara Xiaowei, hanya pria yang tulus mencintaimu, yang mau masuk dalam perangkapmu. Tapi sekarang trik ini sudah tidak berguna. Nanshu, perasaan seseorang bisa berubah, tapi cinta tidak. Jika kamu pernah mencintaiku, aku yakin antara aku dan Zuoxi, pada akhirnya kamu tetap akan memilihku. Halo, Tuan Zhang. Terakhir kali aku bilang mau merekomendasikan orang yang tepat. Halo Pak Direktur. Dr. Zuo, ada acara makan malam untuk pertukaran akademis. Saya kirim alamatnya ya. Baik, saya ganti baju dulu. Dr. Zuo, silakan masuk, silakan. Yang lain mana? Sebentar lagi. Dr. Zuo, silakan duduk dan minum teh dulu. Dr. Zuo, tehnya enak. Dicoba dulu. Ini bukan acara pertukaran akademis. Direkturmu itu orang kolot. Tahu apa dia? Dr. Zuo. Asal Dr. Zuo mau melayaniku, rumah sakitmu akan dapat banyak keuntungan. Tolong, ada orang di luar? Dr. Zuo, cantik sekali. Minggir. Takut apa? Hal ini sangat menyenangkan. Dr. Zuo belajar kedokteran. Masa tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Aku juga bisa membuatmu lebih puas. Apa?
Aduh. Perempuan jahat. Tolong, Kau tidak bisa lari. tolong. Seluruh ruangan ini sudah kusewa. Lihat saja hari ini aku akan menghabisimu. Aduh. Tuan Zhang mengajak pacarku makan. Kenapa tidak memanggilku? Pak pacarkah? Bukan pacar. Tuan Zhang, bangun. Ada mobil di luar. Keluar. Terima kasih. Tuan Zhang, setiap kali bermain seperti ini, tidak bosan? Tidak. Aku mana tahu. Aku tahu kau. Aku tidak akan berani. Tuan Shen, ampuni aku. Anggap saja aku buta. Baiklah. Tidak. Matamu tidak buta. Malah, penglihatanmu sangat bagus. Hanya saja, nyalimu terlalu besar. Ke perumahan King Teng, antar Zuoxi pulang. Ke perumahan Xinjiang. Kamu masih tinggal di rumah Cheng Yu? Lukanya belum sepenuhnya pulih. Tentu saja aku menjaganya. Dia kan laki-laki dewasa. Masa bisa sampai tiada? Shen Nanshu, aku ini siapa bagimu? Kau peduli apa denganku? Ke perumahan Xinjiang. Jalan. Kau tiba-tiba datang ke sini hanya untuk memancing emosinya. Xiaoxi, aku tidak berhak mengatakan apa-apa. Tapi aku harap kau jangan terlalu terbawa perasaan. Lagi pula, Kak Cheng Yu, aku mengerti. Tapi kita tidak bisa terus-menerus diam saja ketika disakiti. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan, kenapa harus disia-siakan? baik. Jika membutuhkan bantuanku, jangan sungkan. Chen Nanshu, aku ini siapa bagimu? Kau peduli apa denganku? Berani sekali. Ini tempat kencan terkenal untuk pasangan. Bagus, romantis. Kamu yakin dia akan datang? Tidak yakin. Bertaruh saja. Baik, tidak usah bicara lagi. Ku di sini enak. Ya, memang enak. Lumayan enak. Iya kan? Tunggu sebentar. Ikut aku. Tuan Shen, ada apa? Aku menyetujui apa yang kamu katakan. Secepat itu? Tidak dipikirkan dulu? Tidak perlu. Baiklah. Kalau begitu kita pacaran dulu. Kamu pulang dulu saja. Nanti aku hubungi kamu kalau ada waktu. Tunggu. Kamu baru saja setuju untuk berpacaran denganku, lalu berbalik makan dengan pria lain. Tentu saja, siapa cepat dia dapat. Kak Cheng yang mengajakku duluan. Tuan Shen, antri saja. Tunggu, jangan pergi. Baiklah, tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Bagaimana? Syarat apa? Baik, aku setuju. Tapi kamu harus menciumku. Sepakat. Zuoxi, perempuan jahat. Halo, Tuan Zhang. Bagaimana kalau kita bertemu dan mengobrol? Nona Xia, masalah terakhir kita belum selesai. Kau malah datang sendiri. Tuan Zhang, kejadian terakhir memang salah perhitungan saya, tapi orang seperti itu sangat langka. Tapi kali ini, saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Tuan Zhang. Tuan Zhang, apa tidak tertarik? Bagaimana dengan Shen Nanshu? Nanti Tuan Zhang tinggal,
menikmatinya saja. Layak menjadi nyonya besar keluarga Shen. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Nanshu, ada yang ingin kubicarakan denganmu? Katakan. Kak Lan akan mengadakan pesta dansa. Kupikir, demi menjaga reputasi keluarga Shen, aku ingin hadir bersamamu. Demi reputasi keluarga Shen? Kapan reputasi keluarga Shen perlu kau jaga? Baiklah. Kebetulan aku juga ada urusan yang ingin kubicarakan dengan keluarga Lan. Aku akan hadir. Aku akan mencarikanmu penata gaya. Pasti tidak akan membuatmu memalukan keluarga Shen. Benarkah? Tenang saja, aku tidak akan macam-macam. Kalau begitu, Nanshu, aku pergi dulu. Baik. Zuozi, aku ingin lihat perempuan murahan sepertimu. Masih pantaskah mendapatkan cinta Nanshu? Benar, lihat saja. Akulah calon nyonya keluarga Shen. Orang yang kalian semua kagumi. Tuan Shen, siapa ini? Ini tunanganku, Zuozi, calon nyonya keluarga Shen. Ternyata begitu, kalian berdua sangat serasi, sangat cocok. Kenapa, Nanshu? Kenapa? Nona Xia ini mau meniru Nona Zuo. Ya, bukankah Nona Xia ini yang... SS, keadaan sudah berubah. Tidak lihat antingnya palsu? Nanshu, kenapa engkau mempermalukanku seperti ini? Kenapa engkau membuatku menjadi... Menjadi apa? Seorang pengganti? Xia Wei? Kau berusaha keras menjadi Xia Yu, sekarang kau malah menjadi pengganti dari seorang pengganti. Sekarang kau puas? Apakah senang? Xia Wei, kembali ke rumah. Nanshu, aku sudah berkorban banyak untukmu. Aku orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Tapi kenapa engkau melakukan ini padaku? Apa kau benar-benar mencintaiku? Lalu kenapa engkau menolak lamaranku dulu? Xia Wei, kau hanya menikmati dipuja banyak orang, menjadi pusat perhatian, kan? Begitu tidak ada yang memujamu, kau jadi panik, membuat kesalahan. Kau tidak pernah mencintaiku. Yang kau cintai hanyalah dirimu sendiri. Bukan, aku. Pasti dialah yang menggunakan cara licik untuk menipumu. Cukup, Xia Wei. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku tidak akan segan-segan. Baik. Zuozi, kau menang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tunggu saja. Tuan Shen belum puas berpelukan. Tegas sekali. Aku ini tunanganmu. Memeluk saja tidak boleh. Hanya sandiwara saja. Tuan Shen terlalu terbawa suasana. Lagi pula aku selalu begini. Tidak puas, putus saja. Kamu. Aktingmu bagus, ini hadiahnya. Waktunya sudah malam, kamu nikmati saja, aku pergi dulu. Tunggu, aku melakukan ini demi kamu. Memalukan keluarga Shen, kamu mau pergi begitu saja? Tidak bisa, temani aku makan malam. Tuan Shen, proyek kerjasama di Kota Selatan yang lalu, saya ingin membicarakannya lagi dengan Anda. Kalau begitu aku tunggu di area istirahat. Baiklah. Nona, Tuan Shen masih perlu beberapa saat. Beliau meminta saya untuk membawakan beberapa makanan.
Bagaimana Tuan Zhang? Hadiah yang saya siapkan untuk Anda, apakah Anda puas? Biasa saja. Seperti ikan terdampar, tidak menyenangkan sama sekali. Kurang pantas, bukan? Aduh Tuan Zhang, bersenang-senanglah. Pulanglah dan nikmati perlahan-lahan. Biarkan aku juga melihatnya. Lain kali, kau akan melihatnya. Hari ini, layanilah dia dengan baik. Kamu pergi dulu. Sayang, kau sudah bangun? Jangan berontak. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi. Jangan sentuh aku. Semakin kau berontak, aku semakin bersemangat. Kenapa, Dokter Zuo? Panas ya? Biar ku bantu. Jangan sentuh aku. Ayo. Hahaha. Semakin kau berontak, aku semakin bersemangat, kau tahu? Pergi. Jangan sentuh aku. Ayo. Hahaha. Tuan Shen, bagaimana engkau bisa menemukan tempat ini? Tuan Zhang, bukankah tadi kau sangat bersemangat? Sepertinya pelajaran yang terakhir tidak kau ingat. Kalau begitu kali ini, akan kubuat engkau mengingatnya dengan lebih baik. Akan ku pastikan kau mengingatnya seumur hidup. Temani Tuan Zhang bermain, pastikan Tuan Zhang puas. Tuan Shen. Maaf, Tuan Shen. Itu Xia Wei, dia. Aduh, bukan. Bukan aku, bukan. ARD. Jangan pergi. Tenang, aku tidak akan pergi. Panas sekali. Jangan banyak bergerak, kita segera ke rumah sakit. Nanshu, kau tidak bisa. Berhenti. Turun. Zuo Si, kau yang mulai menggodaku. Josie, kau yang mulai menggodaku. Kau sudah bangun. Iya, terima kasih atas bantuan Tuan Shen tadi malam. Aku pulang dulu. Josie, kita menikah saja. Tuan Shen, baru semalam aku juga tidak menangis dan memintamu bertanggung jawab. Tapi aku ingin bertanggung jawab. Josie, aku serius. Dulu aku salah. Tidak tahu cara menghargaimu. Melakukan banyak hal yang membuatmu kecewa. Tapi selama 5 tahun terakhir, aku sudah memikirkannya berkali-kali. Aku sangat yakin. Siapa kamu sebenarnya? Jadi, Josie, aku benar-benar menyukaimu. Aku harap kamu memberiku kesempatan lagi. Bagaimana? Shan Nanshu. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawabku. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan baik. Hati kamu akan memberimu jawabannya. Kakak, lihat, boneka tanah liat kecil itu bersama dengan utuh. Baiklah, aku akan memikirkannya.
Halo, Nenek. Nanshu, ada apa denganmu dan Wewe? Dia menelponku dan mengatakan bahwa engkau meninggalkannya. Nenek, masalah Xia Wei tidak seperti yang Nenek bayangkan, nanti akan kujelaskan padamu. Xia Wei, kau tidak pernah mencintaiku. Yang kau cintai hanyalah dirimu sendiri. Nanshu, aku mencintaimu. Kenapa engkau tidak percaya padaku? Halo, Nenek. Nanshu dia? Apa? Nenek, jangan tinggalkan aku. Nenek! Halo, Nenek. Chen Nanshu, kau benar-benar harus sekejam ini? Baiklah, ini kau yang memaksaku. Kalian semua yang memaksaku. Xiaoxi, akhir-akhir ini kau tampak banyak pikiran. Apa karena Shen Nanshu? Kalian berdua apa? Ada yang terjadi? Kak Cheng Yu, menurutmu, apa aku harus memberinya kesempatan? Kau menanyakan pertanyaan ini, berarti di hatimu sudah ada jawabannya. Aku benar-benar tidak rela kalah darinya. Kak Cheng Yu, aku... Tidak apa-apa, kau tidak perlu merasa terbebani. Lagi pula aku akan selalu menjadi kakakmu, identitas ini tidak akan bisa direbut siapapun. Seperti kataku sebelumnya, apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Ada dokter, ada orang pingsan di sini. Kak Cheng Yu, cepat telepon ambulans. Baik. Tolong beri dia ruang untuk bernapas. Apakah ada penderita asma di sini? Apakah ada yang membawa inhaler asma? Saya punya... Terima kasih. Nona, terima kasih banyak. Kalau tidak, orang ini mungkin sudah meninggal. Xiaoxi, ambulans sudah datang. Kenapa engkau datang? Jika aku tidak datang menemuimu, mungkin seumur hidupmu, engkau tidak akan datang menemuiku. Ada apa dengan kakimu? Duduklah, aku akan ambilkan obat untukmu. Apakah Tuan Shen seperti ini kepada semua orang? Aku hanya seperti ini padamu. Ngomong-ngomong, Zuoxi, bagaimana engkau memikirkan masalah itu? Jika aku menolakmu, apa yang akan terjadi? Mau bagaimana lagi? Tentu saja terus mengejarnya. Lagi pula aku sudah bilang tidak akan melepaskannya, pasti tidak akan kulepaskan. Kalau jawabanku, aku juga tidak tahu. Tapi kau bisa coba mengejarku. Mungkin saja aku akan jatuh cinta. Zuoxi, aku mencintaimu. Tuan Shen, kau benar-benar tidak tahu cara mengejar seseorang. Kalau begitu, aku akan berusaha belajar. Dr. Zuo, gawat. Ada apa? Apakah engkau di jalan menolong seorang nenek yang pingsan? Nenek itu meninggal. Keluarganya curiga engkau salah memberi obat, menunda waktu pertolongan terbaik. Sekarang mereka akan menuntutmu dan rumah sakit. Video engkau menolongnya sudah tersebar di internet. Kurasa direktur tidak akan melindungimu. Video ini, padahal nenek ini sudah sadar kembali, tapi kenapa dikatakan Zuoxi yang membunuhnya? Keluarganya sudah membuat keributan di rumah sakit. Dr. Zuo, lebih baik kau pulang dulu. Kau akan celaka di sini. Baiklah, kau bilang pada direktur. Aku akan selidiki dan memberi penjelasan pada rumah sakit. Jangan takut, ada aku.
Dasar dokter tidak bermoral. Dokter tidak bertanggung jawab. Ibu saya dibunuh olehmu. Dokter jahat. Kau telah membunuh ibuku. Kembalikan ibuku. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kami akan selidiki. Kalau kau berani macam-macam lagi, jangan salahkan saya. Jika Anda sudah melihat video itu, seharusnya sudah jelas saat itu ibumu sudah sadar. Apa penyebab kematiannya? Saya pasti akan selidiki dan akan menjelaskannya padamu. Tenang saja, jika itu salah saya akan menerima hukuman apapun. Saya mengerti rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Mohon pengertiannya. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa mendapatkan 100 juta itu? Siapa yang akan menyelamatkan cucuku yang malang? Nenek, jangan khawatir. Saya bisa menyelamatkan cucumu, tapi Anda harus menyetujui satu syarat. Benarkah kau bisa menyelamatkan cucuku? Nenek, nyawa diganti nyawa. Jangan salahkan saya. Jangan takut. Ada aku di sini. Aku tidak takut apapun. Aku sangat paham. Penangananku tidak ada masalah. Masalahnya pasti ada di bagian lain. Sesuai yang kamu katakan, kamu memang tidak salah. Dan orang itu sudah bangun setelah diberi obat. Jadi masalahnya hanya mungkin terjadi di ambulans. Sangat mungkin. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Chelsea, aku lihat beritanya. Kamu baik-baik saja? Lepaskan dia. Jangan sentuh pacarku. Aku mengkhawatirkan adikku sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Hentikan. Kalian berdua, bisakah kalian tidak setiap bertemu langsung bertengkar? Duduk dulu. Kak Cheng Yu, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja, hanya saja untuk sementara tidak bisa bekerja. Aku sudah bertanya. Saat orang tua itu dibawa ke rumah sakit, kondisi vitalnya stabil, tetapi di rumah sakit kurang dari setengah jam, tiba-tiba menunjukkan gejala sesak napas. Saat dibawa ke ruang gawat darurat, sudah terlambat. Angka ini? Ya, data sampel darah orang tua itu bermasalah. Pasti ada yang memanipulasinya. Tujuannya adalah untuk menjebakmu. Siapa yang begitu membenciku untuk menjebakku? Mereka bahkan tega menyakiti nyawa yang tak bersalah. Keterlaluan? Tentu saja ada. Siapa? Siapa lagi? Karena kamu, Xiaowei yang ditinggalkan Nansu. Aku yakin masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Xiaowei bisa menjangkau rumah sakit, juga berkat jasamu. Aduh, jangan gunakan dia. Untuk memprovokasiku dan Zuoxi, dia tidak pantas. Yang lebih aku curigai sekarang adalah orang yang memberikan obat di video itu. Bagaimana bisa kebetulan sekali dia punya obat itu? Jadi kita harus sekarang menemukan orang yang memberikan obat itu dulu. Aku akan mencari temanku dan bertanya lagi. Lihat apakah ada kabar dari ruang gawat darurat. Hati-hati di rumah selama 2 hari ini, jangan keluar. Baik. Aku akan menempatkan orang untuk berjaga di sini. Jika ada sesuatu, telepon aku saja. Kalian berdua, jangan bertengkar. Nenek, ini terakhir kalinya aku meminta bantuanmu. Aku benar-benar mencintai Nanshu. Sungguh, terima kasih Nenek. Zuoxi, aku tidak hanya akan menghancurkanmu, aku juga akan membunuhmu. Nanshu, tunggu aku. Halo. Asisten Chen, kami sudah melacak lokasi orang yang mengambil obat melalui CCTV. Tuan Sen bilang
untuk mengajak kamu dan Nona Zuoshi, aku kirim lokasinya ke kamu. Tapi aku baru saja mendapatkan data hasil investigasi. Aku akan telepon Tuan Shen. Jangan buang-buang waktu. Apa kamu tidak percaya padaku? Lagi pula Tuan Shen juga akan pergi. Cepat. Setelah mendengar ceritamu, memang agak aneh. Kakek itu baru saja naik mobil, lalu buru-buru meminta nomorku, terus mengatakan biaya pengobatan anak sudah dibayar, tidak menipu, dan sebagainya. Raut wajahnya tidak terlihat seperti baru saja sakit, malah terlihat sangat sehat. Biaya pengobatan tidak menipu. Nomor telepon yang dihubungi kakek itu, apa masih kamu simpan? Bolehkah aku melihatnya? Terima kasih. Sama-sama. Shen Nanshu, aku beri kamu nomor ini. Segera selidiki. Nona Zuo, Tuan Shen menyuruh saya menjemput Nona. Asisten Chen, benarkah ini tempatnya? Kok aku tidak melihat mereka? Rekan kerjaku mengirim lokasinya di sini. Kok tidak melihat Tuan Chen? Kita masuk dan lihat. Nomor yang kau berikan padaku tidak aktif. Aku sudah meminta orangku untuk melacaknya melalui riwayat pembelian. Ya, memang sama dengan orang kedua. Tak disangka, dia memang bekerja untuk Xia Wei. Tuan Shen, kau kasihan padanya. Masih belum bisa melupakannya? Daripada engkau menghasutku, lebih baik engkau cari orangnya. Orang itu kuserahkan padamu. Aku khawatir dengan Zuo, aku harus menemuinya. Kenapa kau yang menjaganya? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Karena aku suaminya, dia lebih membutuhkanku. Tolong ya, Kak. Cepatlah pergi. Baiklah. Tuan Shen. Bagaimana kau bisa di sini? Asisten Chen sudah menjemput Nona Zuoshi. Jadi aku kembali. Apa? Asisten Chen sudah menjemput Nona Zuoshi. Apa? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kalau mau menemukan Zuo, datang sendiri ke gudang pinggiran barat. Zuoshi, tunggu aku. Harus tunggu aku. Xia Wei, benar dugaanku, kau pelakunya. Ya? Oh, dari ekspresimu, kau sudah menduganya. Bagaimana rasanya diculik olehku? Untuk kedua kalinya? Kau tega mencelakai orang yang tidak bersalah, hanya untuk menjebakku. Jangan bicara sembarangan. Kalau bukan karena engkau, yang terus-menerus memancing dan memprovokasiku, apa aku akan melakukan ini? Zuoshi, kaulah yang menyebabkan kematian wanita tua itu, bukan aku. Kau yang membunuhnya. Kau masih sama? Selalu menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Kau selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Xia Wei, kau benar-benar payah. Diam. Perempuan jahat, kau dan Xia Yu sama-sama perempuan jahat. Kalau bukan karena engkau, Nanshu tidak akan berpaling. Aku akan membunuhmu. Mampus kau. Hentikan. Nanshu, kau datang untuk menjemputku, kan? Kau datang untuk menikah denganku, kan? Lepaskan Zuoshi. Kembali ke rumah. Tidak akan. Kenapa? Apa kurangnya aku dibandingkan dengan dia? Apa aku tidak cukup cantik? Atau statusku tidak cukup tinggi? Nanshu, ternyata kau tidak mencintaiku? Xia Wei, sudah kubilang, perasaan seseorang bisa berubah. Aku tidak mau dengar. Nanshu, kau benar-benar pria paling kejam di dunia ini. Lihatlah pria kejam ini. Dari awal hingga akhir,
Orang yang dicintainya hanyalah kakakku, Xiaoyu, yang sudah meninggal. Sedangkan aku dan kau, kita berdua, Xiaowei, lepaskan dia. tidak mungkin. Kau Zuoxi, bagaimana mungkin kau Xiaoyu? Tidak masalah. Tidak peduli siapa kau, asalkan aku membunuhmu, Nanshu akan kembali padaku dan tetap mencintaiku. Jangan bergerak. Xiaowei, dari awal hingga akhir, akulah yang salah. Jika engkau tidak puas, lampiaskan saja padaku. Aku mohon, lepaskan dia. Berhenti melindunginya. Xiaowei, bukankah kau selalu menginginkanku? Baiklah, aku setuju. Benarkah? Kau benar-benar mau meninggalkannya dan mencintaiku seumur hidup? Benar. Sekarang lepaskan saja dia, aku akan segera membawamu pergi. Kau bohong. Kau hanya ingin menyelamatkan wanita jahat itu? Percayalah padaku, aku tidak membohongimu. Ayo, cepat, berikan pisaunya padaku. Nanshu, bagaimana ini? Aku tidak bisa menghentikan pendarahanmu. Kau menangis untukku? Tenanglah, aku baik-baik saja. Pergilah. Baiklah. Bagus sekali. Demi wanita jahat ini, kau bahkan rela tiada. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga tidak akan mendapatkannya. Nanshu, aku tidak akan pernah masuk penjara lagi. Karena kau tidak mencintaiku, maka matilah bersamaku. Lari? Bagaimana keadaanmu, Xiaoxi? Kak Cheng Yu, tolong Nanshu. Tolong Nanshu. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi, aku menjemputmu. Tidak perlu repot. Aku bukan anak kecil. Kak Cheng Yu, keluarga Shen, belum ada kabar? Beberapa bulan ini aku terus mencari tahu. Tidak ada kabarnya. Jangan khawatir, keluarga mereka kaya raya. Mungkin dia sedang berobat di luar negeri. Mungkin. Kalau begitu, ayo pergi. Kak Cheng Yu, aku ingin berjalan-jalan sendiri. Menggodaku menyenangkan? Tuan Shen mengetahuinya. Malam ini, kau tidak puas? Tuan Shen, maksudnya apa? Nanshu, Nanshu. Nanshu, betapa aku merindukanmu. Nanshu. Nanshu, aku sangat merindukanmu. Sampai-sampai aku melihat semua orang sepertimu. Aku sangat merindukanmu. Nanshu, benarkah kau? Kenapa kau baru datang sekarang? Zuoxi, bolehkah aku menyukaimu?